Cheers everybody, welcome back to my channel Aldi. Dan selamat datang di Bahas Singkat edisi Maret. Karena seperti biasa, Bahas Singkat edisi bulan sebelumnya akan diupload di bulan selanjutnya, karena ya aku mager ngedit seperti biasa. Jadi di Bahas Singkat, bagi kalian yang baru nonton, karena baru ada 2 video Bahas Singkat di channel ini, dimana di Bahas Singkat ini kita akan membahas apa aja anime, apa aja manga, apa aja games, atau sesuatu yang berhubungan dengan Jepangan yang aku hisap kontennya di bulan ini, itu yang aku tonton, yang aku baca dan lain-lain. Dan di bulan ini ada beberapa anime dan manga yang ku baca dan menurutku cukup layak lah untuk dibahas di Bahas Singkat, oke? Jadi tanpa basa-basi langsung cuy. Jadi yang pertama, aku pengen bahas satu, bukan anime, bukan manga, tapi sebuah series gitu. Series ini adalah kayak video, kayak film lah, kayak orang nyata lah pemainnya gitu, ada aktornya gitu. Series ini ada di Netflix gitu kan, dan kalian bisa nonton di sana. Dan series ini judulnya itu The Naked Director, dimana series ini mengangkat perjalanan hidup dari seorang, apa ya, bisa dibilang pencetus, dari seorang pioneer, dari seorang penggebrak, atau bisa bilang bapaknya dunia AV di Jepang, animal video. Yes. Jadi ceritanya itu menceritakan seorang pekerja gitu. Dia asalnya adalah seorang sales dari buku ensiklopedia bahasa Inggris gitu kan. Walaupun kemampuannya dalam menjadi sales itu luar biasa, tapi sayangnya kehidupan rumah tangganya tuh nggak mulus-mulus sekali gitu. Karena suatu hari ketika dia pulang lebih cepat dari pekerjaannya, ketika dia pulang ke rumah, dia mendapati istrinya ya NTR. Dia ter-NTR boy, ter-NTR di real life. Kapan lagi ya kan? Jadi karena itu dia harus berpisah dari istrinya, dia harus berpisah juga dari kedua anaknya, dan dia pun hidup sendiri di tengah depresi, kerjanya jadi terlantar, dia pun kerja sehari-hari jadi mabuk-mabukan, judi dan lain-lain sampai ya duitnya habis gitu. Nah, suatu hari dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Toshi yang mengenalkan dia ke dunia AV mulai dari itu dia memanfaatkan kemampuannya sebagai seorang sales profesional untuk membangun sebuah perusahaannya sendiri gitu, sebuah perusahaan AV. Tapi awalnya, karena ini cerita kita tahun 70-an 80-an, pada awalnya Toshi ini mengenalkan dunia AV itu hanya melalui suara, rekaman suara yang mereka ambil dari tempat-tempat brothel gitu istilahnya gitu kan, di tempat-tempat yang pekerjaannya seperti itulah gitu kan. Dia ngambil rekam suara terus dijual dalam bentuk kaset. Tapi Toshi pun memanfaatkan itu, dia jual kemampuannya sebagai sales dan menemukan industri majalah AV yang kemudian semakin berkembang. Dia menggebrak dunia majalah, dia kemudian masuk ke dunia pervideoan. Ketika selama aku nonton serinya, aku nggak terlalu fokus ke bagian AV-nya, tapi lebih ke banyak pelajaran loh gitu yang aku ambil dari seri ini gitu. Anjir, bisa dapat pelajaran loh gitu. Mulai dari ketika dia depresi, terus bounce back untuk bisa kembali meraih kesuksesan, untuk memanfaatkan segala macam peluang, dan tidak takut untuk mengambil resiko gitu. Bahkan dia meminjam uang puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan yen hanya untuk membuat perusahaannya sendiri dan menggebrak pasar istilahnya gitu. Dan dia benar-benar dapat untung dari situ, walaupun dia harus berurusan sama yakuza, di mana di situ bisanya hidupnya dalam bahaya. Bahkan dia sampai masuk ke penjara hanya karena industri yang dia tekuni. Keren menurutku gitu kan, karena walaupun menceritakan cerita hidup dari sang sutradara, tapi mereka juga menambahkan bumbu-bumbu yang menurutku membuat filmnya jadi lebih baik gitu, nggak berlebihan gitu, tapi menurutku bisa membuat filmnya jadi lebih menarik untuk ditonton gitu kan. Jadi ya, filmnya lucu, keren, dan mantap lah. Next, bulan ini aku juga nonton Beastars. Dan kalau kalian tahu, Beastars itu adalah anime yang menceritakan tentang dunia di mana kehidupan antar hewan, di mana humanifikasi hewan, atau bahasa lainnya furry istilahnya gitu ya kan. Dan menceritakan tentang karakter utama kita, Legoshi, yang mencoba menekan nafsunya gitu kan, karena di dunia Beastars itu kan hidup berdampingan tuh karnivora sama herbivora gitu kan. Jadi para karnivora tuh harus menahan hasrat mereka untuk memakan daging, karena di situ dianggap sebagai sesuatu yang ilegal gitu kan. Dan mereka ini menceritakan tentang kehidupan sekolah mereka gitu kan. Menurutku apa yang bagus dari Beastars itu adalah dia mampu membuat dunia Beastars itu, dunia para binatang hidup seperti manusia itu terasa nyata loh gitu. Hal-hal kecil kayak pintu untuk binatang, ada yang tinggi, ada yang kecil untuk para tikus gitu kan. Setiap minggunya mereka ada sesi
biologi, di mana mereka kembali ke habitatnya mereka masing-masing. Mereka di kantin makanan itu ada pemisahan antara makanan karnivora, makanan herbivora. Kayak bener-bener diperhatikan gitu semua aspek yang ada di anime ini gitu, untuk membuat para penonton tuh berpikir gitu, oh masuk akal gitu. Semua yang ada di anime itu dibikin logik dan bener-bener diperhatikan menurutku, dan itu bener-bener keren. Ya walaupun sebenarnya aku udah senang kali dengan Beastar yang masuk akal, logik, dan sangat detail, tapi ending season 1 tuh menurutku malah merusak dari logikanya gitu. Karena ending season 1 tuh membuat gimana ya, membuat logika yang udah dibangun dengan baik dan dunia yang udah dipoles dan dibentuk dengan sangat baik untuk menggambarkan ini loh dunia para binatang yang hidup sebagai manusia, ini loh dunia Beastars gitu kan. Dan semuanya udah dimasuk akalkan lah gitu istilahnya gitu kan, peraturan dan lain-lain semuanya udah dimasuk akalkan. Tapi di ending season pertama itu menurutku nggak masuk akal. Serius, arc Shishigumi itu gimana ya, kayak kurang gitu, agak terlalu, entah itu karena plot armornya, entah itu karena nggak masuk aja di logika gitu. Menurutku ending season 1 tuh sedikit merusak keseimbangan dari dunia Beastars yang menurutku udah sangat baik. Tapi Beastars masih menjadi salah satu top anime menurutku, dan menurutku sendiri dari cerita, konsep, dunia dan lain-lain Beastars itu cukup baik. Hanya saja arc terakhir season 1 yang agak goyang, dan ya mungkin itu pendapat pribadi aja gitu. Oke, di bulan ini aku juga ada beberapa manga yang aku dapatin, yang aku beli gitu kan. Salah satunya adalah ini, A Man and His Cat. Nampak A Man and His Cat. Jadi ini menceritakan tentang seorang duda yang udah tua, yang ditinggal mati istrinya, yang kemudian ingin mewujudkan impian terakhir istrinya, yaitu ingin memiliki atau memelihara kucing. Dan kucing yang dia adopsi adalah kucing yang gak laku di pet shop gitu, yang nggak ada yang mau ngadopsi, yang tampilannya udah kayak tua dan ya mungkin bisa dibilang jelek. Jadi ini menceritakan tentang kisah seorang pemilik dan seekor kucing yang sama-sama kesepian, dan mereka saling melengkapi satu sama lain. Dan menurutku ceritanya sangat wholesome ya gitu, bahkan aku hampir nangis. Untuk total ceritanya menurutku ceritanya terlalu wholesome sih menurutku gitu, agak nanggung gitu. Misalkan kayak karena tuanya nih baru pertama kali melihara kucing, jadi tentu aja dia tuh agak sedikit gelabakan dengan perilaku kucing, tapi gelabakannya tuh nanggung gitu. Bisa lebih digelabakan lagi, gimana sih bilangnya gitu. Terus si kucingnya polos tapi nanggung gitu, bisa dibikin lebih polos lagi. Istilahnya banyak hal-hal yang nanggung dari interaksi mereka berdua. Tapi keseluruhan menurutku I enjoy this manga, dan aku bener-bener menikmati ketika aku membaca manga ini. Silahkan cari, bisa kalian beli. Bulan ini aku juga beli 2 komik. Salah satunya itu ada nih, Homunculus, yang aku beli second dari toko online, dan itu bisa kalian lihat pembahasannya di video aku sebelumnya. Silahkan lihat, karena aku yakin aku perlu bahas di situ. Dan aku juga beli, judulnya Shape of the Years, dan aku nyesal belinya. Kenapa? Nanti tonton aja di video pembahasan aku soal komik ini ya. Shape of the Years ini aku sebenarnya nggak rencana beli, tapi ketika aku baca chapter satunya online, aku merasa konsep ceritanya menarik gitu, karena menceritakan tentang masa lalu atau cerita anak ini, dimana dia udah besar sekarang, dia udah gede, tapi keluarganya dihantui oleh penyesalan di masa lalu. Karena di masa lalu ayah mereka yang notabene adalah seorang polisi ditangkap atas tuduhan pembunuhan 21 orang di acara kumpul di sekolah anaknya. Membunuh 21 orang dengan cara meracuni minuman yang mereka minum di acara kumpul bersama itu gitu. Dan akhirnya keluarga mereka pun dicap sebagai keluarga pembunuh. Kehidupan keluarga mereka nggak tenang, mereka dikucilkan di mana-mana, orang tuanya harus pindah. Mereka harus pindah-pindah tempat karena ketika identitas mereka diketahui, mereka jadi dikucilkan gitu. Dan karakter utama ini kemudian mulai mencari tahu sebenarnya penderitaan mereka selama ini benarkah salah dari bapaknya, atau memang hanya karena kesalahpahaman. Karena selama pengadilan, mungkin sekitar belasan kali pengadilan dari dulu sampai sekarang, bapaknya nggak pernah mengakui kalau itu dia yang melakukan pembunuhan gitu. Dan itulah inti dari komik ini. Aku akan bahas lebih dalam di video Wibu Talk selanjutnya, karena aku banyak hal yang pengen aku bicarain dari komik ini. Jadi mungkin itu aja untuk bahas singkat edisi bulan Maret, karena nggak terlalu banyak juga yang bisa aku bahas. Untuk komen-komen kalian, karena masih sedikit, jadi kayaknya aku bakal bahas di
bahas singkat selanjutnya, karena rencanaku di bahas singkat selanjutnya aku akan membahas soal anime-anime baru yang telah rilis di bulan April, karena banyak kali anime yang rilis di bulan April. Jadi aku akan nonton beberapa episode, terus aku kasih tahu yang mana menurutku worth it untuk kulanjutin, kutonton gitu. Jadi tunggu aja videonya, bakal aku buat, dan klik like jika kalian suka, komen berapa kalian di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.